Presiden juga terbentuk pemerintahan baru. Awal pekan ini Presiden sudah membahas program makan gratis Prabowo Gibran. Presiden berdalih pembahasan program pasangan calon terpilih penting dilakukan sebagai kesiapan agar pada APBN 2025 paslon terpilih bisa langsung bergerak. Namun apakah kualitas makan siang gratis dengan anggaran Rp15.000 per anak sudah cukup bergizi? Tengah jadi perbincangan panas, usai Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet awal pekan ini. Membahas salah satunya program makan gratis dari pasangan calon Prabowo Gibran. Presiden berdalih, pembahasan program pasangan calon terpilih penting dilakukan sebagai kesiapan agar pada APBN 2025 paslon terpilih bisa langsung bergerak. Balita, anak usia sekolah, serta ibu hamil jadi target prioritas program makan siang gratis. Penerapannya pun akan dilakukan bertahap, dengan prioritas daerah terluar, terdepan, tertinggal. Baru kelak akan menyeluruh hingga 100% wilayah di tanah air. Komposisi menu makan siang gratis pun dipastikan akan memenuhi komposisi 4 sehat 5 sempurna. Yang jadi pertanyaan, Rp15.000 bisa makan apa? Timnet menelusuri di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dengan kondisi pendapatan dan rata-rata tingkat ekonomi warganya, ternyata menu makan Rp15.000 hanya cukup untuk membeli nasi bungkus dengan menu telur dadar. Kalau untuk sekarang dengan harga yang semakin naik, nggak cukup lagi loh. Dulu sebelum naik harga masih dapat lah untuk ikan ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi, nggak dapat apa-apa. Dapat sih cuma. Kalau di warung ini Rp15.000 itu cukup paling hanya lauk pakai apa Pak? Paling telur dadar. Telur dadar. Itu nggak berserta dengan minum ya? Enggak. Warga pun pesimistis melihat tren kenaikan harga bahan pokok kini. Rp15.000 apakah bisa dapat menu yang layak? Kalau Rp15.000 sih agak nggak cukup sih menurut saya, karena di Banda Aceh juga merupakan kota besar ya di Aceh, dan barang juga serba mahal, ya nggak cukup deh. Di kota Bandung, Jawa Barat, makan siang harga Rp15.000 ternyata bisa menyantap sepiring nasi dengan telur, tahu tempe, dan tumis sayuran. Saat ini saya berada di salah satu warung nasi makan yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Ini kita pengen lebih tahu dengan jumlah Rp15.000 per porsi, ini kita bisa mendapatkan atau bisa makan dengan lauk apa saja. Kita coba masuk ke dalam. Saya saat ini sudah memesan makan dengan jumlah Rp15.000 per porsi, dan di warung nasi ini saya mendapatkan satu porsi nasi, kemudian ada telur dadar, ada perkedel, ada orek tempe, dan satu tumis sayuran lainnya. Dan rencananya program makan siang gratis ini akan diterima oleh seluruh anak-anak di Indonesia, mulai dari balita, kemudian anak sekolah dasar, hingga anak sekolah menengah pertama. Sementara di Ambon, Maluku, salah satu wilayah di Indonesia Timur, makan siang gratis Rp15.000 di seputaran area kampus ternyata bisa menyantap menu nasi dengan ayam lalapan. Salah satu pemilik warung makan mengaku sengaja tak pasang tarif tinggi, lantaran menyesuaikan dengan daya beli mahasiswa yang tinggal di sekitar warungnya. Ayam bakar, ayam lalapan, nasi goreng, ayam geprek, ikan lalapan. Porsi satu berapa? Rp15.000. Sebelumnya harganya Sebelumnya Rp14.000, tapi sekarang sudah Rp15.000. dinaikkan sekarang ya? Iya. Namun jika bergeser ke wilayah pusat kota, dengan menu yang sama, harganya jauh berbeda, mencapai Rp20 hingga Rp25.000. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengkalkulasi anggaran program ini pada tahun pertama mencapai 100 hingga 120 triliun rupiah. Namun apakah dengan anggaran fantastis ini, para penerima makan siang gratis, balita, anak-anak, atau ibu hamil bisa dipastikan dapat menu berkualitas? Terlebih tujuan program ini dari awal, demi bisa mengantisipasi tumbuh kembang anak-anak sejak dalam kandungan jauh dari stunting. Sumber protein ada hewani, ada nabati. Dari nabati misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan, itu merupakan sumber protein nabati. Jadi kalau di daerah situ adalah daerah yang sumber protein hewaninya banyakkan ikan, ya sudah. Sumber protein hewaninya ya diberikan yang ikan. Yang tentu saja harganya akan
lebih terjangkau. Karena daerah situ mungkin kalau dia di dekat laut berarti harganya akan lebih murah kalau bentuknya ikan. Jadi pemberian makanan itu yang penting bergizi lengkap dan seimbang. Nah, apa saja isinya itu disesuaikan dengan bahan makanan yang banyak terdapat di daerah situ sehingga harganya terjangkau. Pesimistis dan optimistis akan bagaimana program ini berjalan dirasa bersamaan. Terlebih program ini rencananya baru bisa dirasakan di seluruh wilayah tanah air pada 2029. Jadi jikapun Prabowo Gibran terpilih kelak, makan siang gratis tahun pertama hanya akan diterima sebagian kalangan dan wilayah saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.